Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah. Apa nih Ustadz mengganggu waktu kesibukannya sebentar? Ini ada sedikit yang ingin Anda tanyakan terkait dengan kasus-kasus atau pengalaman-pengalaman Ustadz sebagai pimpinan di sekolah ini, bagaimana dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus di sekolah ini. Yang pertama Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ustadz? Baik, yang pertama saya perkenalkan diri dulu lah. Nama dan Ahmad, saat ini diamanahi sebagai kepala sekolah. Walaupun masih muda, kemudian masih baru menjadi kepala sekolah, tapi memang sudah dikerumuti oleh banyak masalah. Gitu. Baik, terkait dengan pertanyaan ini, memang yang namanya masalah itu pasti bakalan ada. Tentu lagi-lagi kita sebagai pimpinan tentu harus bisa menyelesaikan masalah, karena lagi-lagi itu adalah salah satu tugas daripada pimpinan. Harus tahu, harus jeli, ya kan? Harus bisa menyelesaikan masalah. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, memang kita harus melihat dan harus bisa membaca kerumitan terkait dengan masalah tersebut. Maka tentu cara penyelesaiannya, ya kan? Tentu harus kita melihat skala prioritas. Nah, kayak gitu. Karena lagi-lagi kalau kita itu yang kita lihat, maka insya Allah kita tidak akan salah langkah. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat bagaimana manfaatnya. Karena lagi-lagi kita selaku pimpinan, tentu kita tidak bisa mementingkan suatu kaum saja. Kita harus bijak, ya kan? Kita harus bisa mengambil kebijakan yang bisa memberikan manfaatnya kepada seluruh majelis guru. Tidak bisa kita mengambil kebijakan berpihak kepada suatu pihak saja. Mungkin itu. Baik Ustadz, terima kasih. Berarti yang awal itu adalah prioritaskan yang utama ya Ustadz ya. Yang kedua adalah kepentingan bersama. Betul. Yang bermanfaat yang diambil. Oke, baik Ustadz. Terus kira-kira nih Ustadz, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika ada dua kasus dia sama-sama benar nih Ustadz, jadi bagaimana nih pengalaman Ustadz menyelesaikannya? Baik, yang pertama di awal saya menerapkan ya bagaimana sistem di sekolah ini berjalan. Artinya kita bekerja di sekolah ini sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita juga harus siap dan menyiapkan aturan main yang ada di sekolah ini. Karena lagi-lagi kalau itu berpedoman, ya semua berpedoman kepada aturan, regulasi, insya Allah kita tidak akan salah langkah. Kemudian yang ketiga, saya kalau mengambil kebijakan, saya pasti menelusuri dari bawah dulu akar masalahnya. Karena lagi-lagi saya tidak bisa memutuskan masalah itu sendiri, karena saya juga terbatas, ya kan. Maka saya akan telusuri dari bawah dulu, mulai mungkin dari wali kelas, ya kan, kemudian dari waka, nanti di akhir barulah rapat top leader. Disitulah nanti penyelesaian masalahnya. Langkah apa, kebijakan apa yang harus kita ambil untuk penyelesaian masalah tersebut. Mungkin itu. Ya, berarti dicari dulu nih akar permasalahannya di mana ya Ustadz ya. Baru dipikirkan bagaimana cara menyelesaikannya yang sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak. Betul. Berikutnya Ustadz, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ustadz lakukan selama ini? Baik, kalau saya ini lebih
menerapkan azas demokrasi. Artinya kita ini termasuk guru-guru itu bebas memberikan pendapatnya, ya kan, bebas dia memberikan masukannya. Nah, maka saya lagi-lagi digali dari bawah dulu, kan, dari guru-guru, mana nih masukannya, mana nih. Oke, baik Ustadz. Jadi setelah Ustadz tadi menyampaikan langkah-langkahnya, jadi kira-kira nih Ustadz, apa nih yang efektif dalam pengambilan keputusan biasanya Ustadz lakukan? Baik, yang pertama yang harus saya perhatikan, tentu saya ingin mendekati secara personal. Artinya saya akan tetap gali, ya kan, informasi itu dari personalnya. Maka dari situ saya tentu bisa mendapati beberapa informasi. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ nanti baru kita bawa ke rapat yang paling tertinggi. Artinya kita tidak bisa menduga-duga juga, ya kan, kayak gitu. Tapi kita harus gali nih dari bawah nih. Bagaimana, kemudian siapa saja, ya kan? Artinya kita mencoba pendekatan secara personal kepada yang bersangkutan. Mungkin itu. Oke, baik Ustadz. Berarti Ustadz biasanya melakukan pendekatan personal ya Ustadz ya, menggali dari bawah permasalahannya seperti apa, baru nanti dibawa ke rapat pimpinan atau yang lainnya. Nah, jadi nih Ustadz, kalau sudah melakukan pendekatan personal, nah biasanya ini apa nih yang menjadi tantangan bagi Ustadz dalam mengambil keputusan dilema ini Ustadz? Baik, yang pertama memang kita terkait dengan aturan main, SOP, memang kita sudah kita sosialisasikan dari awal, ya kan. Tapi memang mungkin ada beberapa guru kita atau mungkin siswa kita yang mungkin belum paham betul. Kita maklum saja kayak gitu. Nah, mungkin ini faktor pertama, ya kan. Ada mungkin pihak-pihak atau mungkin beberapa orang guru atau siswa yang tidak paham betul aturan kita. Maka tentu lagi-lagi kalau kita mengambil kebijakan, ya kan, kemudian yang bersangkutan tidak paham, tidak tahu dengan aturan kita, tentu ini menjadi kendala kita juga mengambil keputusan. Kemudian apalagi bisa jadi karakter, ya kan, karakter seseorang ini. Karena lagi-lagi semua kita ini kan banyak kepalanya, ya kan gitu. Tentu juga banyak karakter yang dimiliki oleh kita. Tentu ini salah satu juga yang menghambat kita, ya kan, terkait dengan pengambilan keputusan atau kebijakan di sekolah. Mungkin itu. Berarti memang karena keaneka beragaman kita ya Ustadz ya, dengan karakter yang berbeda-beda, ini menjadikan sebuah tantangan juga bagi Ustadz dalam menyelesaikan masalah ini. Biasanya Ustadz prosedurnya seperti apa? Apakah Ustadz jadwalkan dalam menyelesaikan masalahnya, atau Ustadz selesaikan lebih cepat lebih baik saat itu juga, seperti itu Ustadz? Ya, tentu saya tidak juga buru-buru ya. Kalau misalnya ada masalah di bawah, ya kan, tapi lagi-lagi tadi saya coba gali informasi itu. Tapi memang tidak saat itu juga saya selesaikan. Artinya kita mencoba menggali informasi, kemudian kita juga mengambil kebijakan itu tidak dengan emosi, ya kan? Karena lagi-lagi kalau nanti kita selesaikan saat itu juga, tentu yang bersangkutan kah atau kita ini dalam kondisi yang tidak baik untuk mengambil keputusan, maka jangan buru-buru terkait dengan itu. Nah, tentu lagi-lagi nanti kalau misalnya sudah waktunya, ya kan, untuk kita selesaikan, baru kita selesaikan. Mungkin itu. Baik Ustadz. Berarti ini kalau terjadwal mungkin tidak ya Ustadz ya. Tapi Ustadz biasanya mencari informasi dulu, mengumpulkannya dulu. Jadi memang membutuhkan waktu berjangka. Jadi tidak selesai saat itu juga. Betul. Ustadz. Ya baik Ustadz, selanjutnya. Jadi kira-kira nih Ustadz, apa nih faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Ustadz untuk mengambil keputusan? Kalau tadi Ustadz sampaikan tantangannya seperti apa, sekarang biasanya kalau mengambil keputusan itu ada triknya tidak yang mempermudah Ustadz dalam mengambil keputusan dilema ini Ustadz? Ya, baik. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kita di sekolah ini kita mencoba membuat satu sistem. Artinya semua kita ini kita mempunyai tanggung jawab dan hak. Nah, begitu, tupoksi, ya kan? Maka kalau misalnya ada masalah, contoh di kelas, ya cukup di kelas saja diselesaikan, ya kan? Atau misalnya harus ke atas,
Misalnya terkait dengan siswa, berarti selesaikan di Wakasis. Atau mungkin tidak selesai, sudah berat masalahnya, baru diselesaikan kepala sekolah. Artinya kita ini berjenjang. Jadi ini Ustadz, terima kasih Ustadz berbagi pengalamannya ya Ustadz ya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang termasuk dilema ini. Jadi dari semua yang Ustadz sampaikan tadi, kira-kira apa nih pembelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman Ustadz ini? Baik, saya coba merangkumkan. Yang pertama, di suatu sekolah itu harus ada yang namanya aturan, ya kan? SOP kan namanya, regulasi kan namanya, itu harus ada. Supaya apa? Jelas panduannya ada, ya kan gitu. Jika ada permasalahan, kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan itu terjawab semuanya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalau bisa seluruh sekolah, ya kan, melalui kepala sekolah itu dibuatlah suatu sistem yang ada di sekolah itu. Artinya jangan nanti semua permasalahan kah, semua kebijakan kah itu dilimpahkan kepada kepala sekolah. Tidak. Semua itu kita buat sistem dan kita kasih tupoksinya. Agar apa? Agar semua yang ada di sekolah ini menjalankan berdasarkan dengan fungsinya. Artinya semua kita ini mendapatkan tupoksi yang jelas. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya, memang tugas sebagai kepala sekolah cukuplah berat. Tapi lagi-lagi beban yang berat itu kalau dipikul sendiri pastilah tidak kuat. Maka lagi-lagi itu adalah sistem yang kita buat. Kita sama-sama memimpin. Kita sama-sama memikul beban berat ini. Nah, mungkin itu. Baik Ustadz, terima kasih atas berbagi pengalamannya sebagai pimpinan di sekolah ini Ustadz. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin, amin. Tidak ada kasus-kasus yang membuat Ustadz dilema lagi dalam menyelesaikan permasalahannya Ustadz ya. Semoga kedepannya terus berjaya Ustadz. Amin. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Mungkin nanti pengalaman ini bisa menjadi juga pembelajaran buat anak kedepannya. Buat nanti teman-teman juga yang mengetahui atau melihat video ini. Jadi untuk Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ana undur diri Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilema etika atau bujukan moral yang menjadi poin kita nanti. Jadi yang pertama nih Ustadz, terkait pengalaman Ustadz sebagai pemimpin. Bagaimana nih cara Ustadz mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral Ustadz? Baik, ini konteksnya kan di dalam memimpin lembaga ya. Jadi di dalam lembaga manapun saya rasa tidak lepas dari yang namanya konflik. Pasti ada saja hal-hal yang membuat satu person dengan yang lain atau dari kepala kepada yayasan kepada anggotanya atau anggota juga punya tendensi ataupun hal-hal tertentu kepada atasannya. Yang menarik adalah di sini ada hal-hal yang harus kita selesaikan di dalam konflik itu sendiri. Bagi saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan konflik itu. Nah, yang pertama tentu itu adalah pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif ini personal, yaitu melakukan suatu tindakan dengan cara memandang psikologi seseorang. Walaupun psikologi seorang pemimpin itu beda sebetulnya, harus bisa beda dengan apa yang dia tampilkan. Itu yang pertama adalah memahami psikologi anggota. Jadi seorang kepala memang sebisa mungkin dia belajar tentang bagaimana manajemen konflik. Mungkin saya tidak begitu banyak belajar, tapi ini yang pertama. Ya. Namun kadang ada
ada saja namanya kita seseorang pemimpin memahami terhadap psikologi seseorang itu belum tentu bisa juga menguasai, belum tentu dia bisa menguasai karakter seseorang. Ya, jadi kadang-kadang advice, nasihat kepada anggota itu juga belum tentu didengerin. Maka untuk memperkuat itu, yang kedua adalah peran pemimpin selain mengatasi yang pertama dengan pendekatan, yang kedua memang sebelum itu terjadi seorang pemimpin ataupun kepala berusaha untuk hadir dalam kehidupan anggotanya. Maksudnya apa? Hadirnya seorang pemimpin bisa jadi dengan perhatian. Ini dulu. Jadi ini sangat penting. Maka sulit memang bagi seorang pemimpin itu, kadang-kadang dia ada tipe pemimpin yang bisa dekat kepada anggotanya. Ada yang nggak bisa jaga image-nya, ya. Kalau ada juga yang fleksibel dan sebagainya. Ya, jadi yang ketiga adalah memiliki satu pandangan umum terhadap satu permasalahan. Jadi pandangan umum ini maksudnya apa? Asas manfaat, asas sepakat terhadap satu kasus. Berarti Ustaz lakukan dulu pendekatan ya Ustaz ya. Iya. Yang kedua itu Ustaz hadirkan perhatian penuh dulu. Kenapa nih? Apa nih permasalahan, inti permasalahannya. Terus yang ketiga tadi adalah pandangan umumnya harus jelas, apakah ini di asas manfaatnya dan asas sepakatnya nanti ujungnya. Iya. Tiga itu. Oke, jadi selanjutnya Ustadz, bagaimana nih Ustadz menjalankan mengambil keputusan di sekolah Ustadz terhadap kasus-kasus jika sama-sama benar ya Ustadz, sama-sama benar dan mengandung nilai sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jika kasusnya itu sama-sama benar dan sama-sama baik, gitu Ustadz. Jadi sebagai pemimpin Ustadz bagaimana mengambil keputusannya Ustadz? Saya rasa ini menarik karena di sini ya terkandung dua kebenaran, tapi juga di antara dua kebenaran itu mesti ada kekurangan. Kalau saya menjumpai dengan seperti ini, maka yang pertama tentu kita akan memusyawarahkan, walaupun cuma person dua person antara dua itulah musyawarah. Nah, ketika sudah dimusyawarahkan, diajak ngomong teman-teman dan pendapat kita sebagai pemimpin begini juga ada pendapat, maka ketika sudah diputuskan bersama, insya Allah di situ ada nilai. Jadi dalam mengambil keputusan ini berarti harus melaksanakan musyawarah dulu ya Ustaz ya, dan melihat manfaatnya ini, kebaikan-kebaikannya itu mana yang lebih banyak kebaikannya dalam mengambil keputusan. Ya, musyawarah, dan yang kedua tadi mengikut sertakan orang-orang yang kompeten. Gitu. Jadi orang itu kompeten, bicara sama ahlinya. Tapi kita ini ahlinya terbatas. Ya baik Ustaz, selanjutnya Ustaz, dalam melakukan mengambil keputusan ini Ustaz, kira-kira prosedurnya seperti apa nih Ustaz dalam melaksanakan mengambil keputusan itu? Apakah selama ini ada langkah-langkahnya gitu yang Ustaz ikutin dalam mengambil keputusan itu, atau seperti apa Ustaz? Apa namanya, keputusan yang dilakukan secara ambil kebijakan itu sendiri tidak semua orang juga suka gitu. Tidak semua orang juga terpenuhi ininya, keinginan dia, tidak semua. Terus yang ketiga, dia harus, pemimpin itu memberikan sejenis ruang diskusi sudah tadi ya. Setelah ruang diskusi, dia langkah yang selanjutnya adalah
dia memilih keputusan yang terbaik di antara yang baik. Dia pilih tuh dengan memandang sebab-sebabnya, kebaikan-kebaikan. Sebelum tadi dalam mengambil keputusan, kira-kira nih yang dianggap yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu kira-kira apa nih Ustaz dalam permasalahan dilema etika? Caranya? Iya, yang paling efektif Ustaz. Tadi kan Ustaz menyampaikan ada 3 poin tadi ya, yang paling efektif kira-kira dalam kasus dilema etika ini yang mana? Jadi diantara diajak ngomong sudah, diskusi udah, terus apa namanya kita ambil kebijakan resiko by resiko sudah, tapi yang paling efektif itu tentu yang tengah-tengah urusannya, yaitu adalah ruang diskusi. Kita tadi ada langkah-langkahnya, ada cara-cara yang paling efektifnya yang diambil. Kira-kira ada tidak tantangannya dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema ini, Ustaz? Kira-kira tantangannya apa nih, Ustaz? Wah, kalau dibilang tantangan seru ini. Tantangannya paling besar kan diberhentikan jadi kepala sekolah, ya kan? Karena tidak sesuai, tak nurut, tak cocok dengan. Tapi itu paling besar kan, kalau udah ada jabatan siapa yang ngambil keputusan. Jadi tantangan yang di sini itu kan lain konteksnya. Tapi kalau kita cerita tantangan dalam mengambil keputusan itu adalah efek sosialnya. Gitu. Efek sosial ini maksudnya apa? Kita akan berhadapan dengan efek. Jadi efek itu bisa jadi efek sistem, efek sosial, juga mungkin efek internal. Kalau dalam kasus seperti ini, teknik waktu, ya timingnya perlu diperhatikan. Tergantung permasalahannya. Jadi kalau permasalahan itu kan ada ringan, ada sedang, ada berat. Jadi 3 masalah ini kan gak menyelesaikannya kan. Kalau dia ringan ya selesai sama kawan-kawan kan gitu. Jadi alur piramida piramida struktur itu kan seperti itu. Kalau boleh dikatakan bahwa sebetulnya pemimpin ini adalah tempat kebijakan. Sekarang nih kira-kira nih Ustadz, ada tidak faktor-faktor yang mempermudah atau trik-trik dari Ustadz bagaimana cara menyelesaikannya kasus-kasus dilema ini? Mungkin bisa nanti jadi pembelajaran buat kami seperti itu, Ustaz. Kalau triknya ada ATM saja. Amati, tiru, modifikasi. Kita juga ngamatin orang lain. Ya. Tapi trik ini adalah yang pertama adalah selesaikan diri pemimpin itu dulu. Itu yang pertama, karena dia itu tempat banyak hal kebijakan bisa terjadi. Jadi selesaikan memimpin dirinya dulu, gitu. Yang kedua, baru perkuat sistem. Ya, berarti ada 2 poin ya Ustadz ya. Jadi trik yang pertama itu adalah yang mempermudah Ustadz selama ini menjadi pemimpin, benahi dulu. Ya, perbaiki dulu benahi diri dulu sendiri. Bagaimana kita memimpin diri sendiri dulu, baru pasti akan berdampak nanti memimpin di lingkungan kita. Nah yang kedua adalah kuatkan tadi ya Ustadz ya. Yang kedua itu ya kita kuatkan sistem kita, sistem koordinasi, sistem komunikasi. Ya. Terakhir nih ya Ustadz ya, dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi nih Ustadz, kira-kira apa nih pembelajaran yang bisa kami petik nih Ustadz? Dari pengalaman Ustadz, apa nih kira-kira? Yang pertama, tidak ada orang yang sampai ke puncak itu tanpa melalui dari dasar.
hargai pengalaman orang, hargai jeripayah orang. Gitu. Jadi kalau kita mau sampai ke atas, siap-siap dari bawah dulu. Artinya belajar, banyak belajar. Yang di atas juga belum tentu selamanya di atas. Yaitu not always on the top. Ya, maybe sometime will be in the grass road. Jadi dia pahami itu dulu yang pertama. Artinya titipan semua. Ya, untuk selanjutnya juga leader is art. Memimpin itu seni. Gitu. Seni. Ya kalau kita bagaimana membentuknya. Ya kadang orang dengar seni tertentu saja ada yang nggak enak, ada yang enak gitu. Nah, jadi seni dia, seni. Seni. Ya. Jadi yang ketiga juga bahwa menjadikan anggota itu sebagai partner gitu. Jadi menjauhkan ya kadang-kadang memimpin itu campur aduk loh dengan emosional pribadi gitu. Ya itulah mungkin. Jadi berarti intinya Ustadz, dari pengalaman Ustadz ini bagaimana kita memanage diri dulu ya Ustadz ya. Iya. Baru kita bisa memimpin orang lain. Iya, begitulah. Oke, baik Ustadz, semoga pengalaman-pengalaman Ustadz ini bisa bermanfaat buat saya sendiri, terus nanti buat rekan-rekan yang lain yang mungkin nanti kedepannya menjadi seorang pemimpin. Jadi kami doakan semoga Ustadz yang sekarang menjadi amanahnya sebagai pemimpin bisa melaksanakan tanggung jawab amanah-amanahnya dengan baik Ustadz. Iya. Mungkin itu Ustadz, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk kami. Mungkin itu saja, kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya, pengalamannya. Kami undur diri Ustadz. Boleh. Kami juga, saya juga doakan semoga Ibu juga teman-teman juga will be the next leader, jadi pemimpin selanjutnya. Berat ini kami mengaminkan ya Ustadz. Ya. Mungkin memimpin diri sendiri itu lebih baik dulu Ustadz. Pengennya begitu, enak diri sendiri. Ya, tapi kalau kita ngurusin diri sendiri terus, kapan kita dapat berkah dari ngurusin yang banyak? Oke Ustadz, Oke, terima thank kasih you, banyak ya. waktunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.